Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Semoga kita semuanya dan keluarga kita selalu dalam kondisi prima. Amin. Alhamdulillah, segala syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala nikmatnya. Kita bisa terus bertemu, Bapak dan Ibu, terus belajar dan bisa silaturahim. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai acaranya, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan Bapak masing-masing. Disilah. Baik, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu meridhoi apa yang kita laksanakan. Bapak dan Ibu, ketika kita melaksanakan pembelajaran, kita memerlukan alat bantu media pembelajaran untuk memberikan gambaran konkret dari konsep yang abstrak untuk memudahkan juga dengan audio dan lain-lain media pembelajaran. Jadi kita memerlukan media pembelajaran untuk memudahkan bagaimana peserta didik kita atau siswa melaksanakan pembelajaran menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Nah, namun demikian Bapak dan Ibu, ada beberapa peraturan yang perlu kita tengok, baik itu yang tertulis ataupun yang tidak tertulis, yang kita menyebutnya dengan sebutan etika. Kali ini kita akan bahas etika dalam membuat media pembelajaran. Bersama saya, Listiawati, pengawas sekolah. Baik Bapak dan Ibu, ketika kita melaksanakan pembelajaran, pernahkah Bapak dan Ibu menemukan permasalahan media visual, bisa gambar, bisa film, dan lain-lain, atau audio yang berupa suara, ya, ada hubungan dengan suara, yang menimbulkan kesalahpahaman bagi pihak tertentu. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin ini tidak terjadi ya kepada kita, bisa juga kita menyimak ada berita di luar sana, oh ternyata seperti ini fotonya, seperti ini videonya, tapi ditanggapi lain oleh pihak lain. Oh, seperti ini suaranya ditanggapi oleh pihak lain, ada yang lain. Ya, ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, ini adanya kesalahpahaman. Mengapa? Karena ada suatu hal yang menimbulkan persepsi berbeda, ya, dari yang menyampaikan pesan dengan yang menerima pesan. Yang menerima pesan sesuai dengan bagaimana mereka menanggapinya. Nah, Bapak dan Ibu, apakah diperlukan suatu rambu-rambu atau semacam pagar batasan kita sebagai guru untuk membuat media pembelajaran agar media yang kita buat ini tidak menimbulkan kesalahan, namun pesan yang disampaikan melalui media ini tetap sampai kepada peserta didik atau siswa kita. Nah, Bapak dan Ibu, apakah diperlukan? Nah, baik. Bapak dan Ibu, kita sepakat ya, kalau misalkan tidak ada yang batasan-batasan yang seperti tadi ya, ada beberapa yang dimungkinkan adanya kesalahan dalam menafsirkan atau memahami, ya, sehingga bisa pesannya berbeda yang diterima, bahkan timbul kesalahpahaman. Baik, Bapak dan Ibu, sebelumnya kita tengok sedikit, ada sedikit yang kita perlu upas ya. Pasti ada istilah etika dengan norma. Semuanya peraturan Bapak dan Ibu ya. Peraturan yang ada di masyarakat. Nah, bedanya apa etika dengan norma? Bapak dan Ibu, kita ingat kembali ya. Etika itu sesuatu tentang di mana dan bagaimana filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas dari standar dan penilaian moral. Ya, etika ya, di mana dan bagaimana filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas dari standar dan penilaian moral. Nah, kalau norma apa? Norma adalah aturan atau pedoman sosial yang berlaku dalam sebuah lingkungan kehidupan.
biasanya terkait dengan sikap, perbuatan, dan tingkah laku yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam bermasyarakat. Untuk norma kita mengenal ada norma agama, ada norma hukum, ada norma adat, dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu, untuk kali ini kita bahas yang etikanya. Nah, etika bagaimana kita membuat media pembelajaran agar pesannya tetap sampai tanpa menimbulkan kesalahpahaman. Nah, kita juga ingat Bapak dan Ibu, siswa kita ini termasuk sekarang ini termasuk dalam generasi milenial, zaman now, begitu ya istilahnya ya. Mereka, siswa kita ini memiliki kebiasaan yang produktif, seperti halnya generasi milenial yang lainnya. Nah, kita tengok dulu, apa kebiasaan produktif itu yang dimiliki oleh generasi milenial. Baik, Bapak dan Ibu, kita mulai dari yang warnanya merah jambu ya, atau pink ini ya, Bapak dan Ibu. Generasi milenial, siswa kita sekarang ini biasanya mengutamakan etika daripada penampilan. Etikanya baik. Kalau penampilannya seadanya tetap dinilai tinggi, ya. Baik, dan seterusnya. Kemudian yang warnanya biru, kita nanti searah jarum jam dari yang biru ya. Generasi milenial tidak lelah belajar. Jadi, apapun yang ada di depannya suka untuk dipelajari. Jadi rasa ingin tahunya besar. Berani terhadap risiko, berani ambil risiko, ya. Kemudian tepat bergaul pada lingkungan positif. Jelas ya, Bapak dan Ibu? Tidak ragu membuat keputusan. Jadi sudah membuat keputusan langsung diputuskan ya, tidak ragu-ragu. Nah, ini ciri khas mereka membuat keputusan tidak ragu-ragu. Baik. Tidak cepat puas, sudah mendapatkan keberhasilan tertentu, tidak puas, nanti akan menambahkan kembali, dan seterusnya. Nah, kemudian generasi milenial juga memiliki kebiasaan yang produktif, sisihkan pendapatan untuk investasi. Jadi ketika memiliki penghasilan dalam bentuk tertentu, maka disisihkan sebagian untuk tabungan, Pak dan Ibu ya. Ini semuanya nilai positif yang ada pada generasi milenial kita. Nah, Bapak dan Ibu, ketika kita mengajar, maka kita akan menyesuaikan di mana mereka zamannya. Nah, ketika zaman milenial, maka kita ikut bergabung menggunakan nilai positif pada generasi milenial untuk pembelajaran saat ini. Jadi, ketika kita mengajar, etika yang kita gunakan sesuaikan dengan saat ini, apa yang sedang berkembang sekarang ini, tentu saja semuanya yang bernilai positif sesuai zaman. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, kita ingat Bapak dan Ibu, sekarang ini pada masa digitalisasi yang pesat. Sehingga penggunaan media belajar pun, media pembelajaran, banyak kita mengarah ke digitalisasi. Ya. Yang semula kita menggunakan kertas, kemudian kita gambar dengan tangan, atau mungkin kita tulisi dengan tangan. Berikutnya dulu ada perkembangan menggunakan overhead projector, menggunakan transparansi ya, ditulis dengan spidol ya, yang permanen. Kemudian sekarang ini menggunakan digitalisasi. Bisa dengan berbagai macam aplikasi, kemudian diperbesar menggunakan proyektor. Nah, Bapak dan Ibu, ketika serba digital, maka ada etika digital. Bapak dan Ibu, kita khususkan sekarang ya, kita pelajari dulu tentang etika digital. Baik, karena dalam pembelajaran kita banyak yang sekarang mengarah ke digitalisasi sesuai dengan siswa kita yang milenial. Baik, Bapak dan Ibu, apakah itu digital ethics atau digital ethics atau etika digitalnya? Kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merahasiakan, mempertimbangkan, mengembangkan dari tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Bapak dan Ibu, siswa kita bisa menyadari apa itu etika digital.
contoh-contohnya apa? Ya, jadi bisa digunakan ketika sudah tahu contohnya, maka bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bisa menyesuaikan diri, oh begini, begini ya. Kemudian ada yang mungkin perlu dirahasiakan dari orang luar atau publik, apa yang perlu dirahasiakan. Nah, siswa kita harus bisa membedakan itu mana yang bisa layak dipublikasikan, mana yang untuk dirahasiakan. Bisa juga kemudian mempertimbangkan, ya, ini perlukah diunggah, ini apakah tidak perlu diunggah, dan sebagainya. Kemudian bagaimana mengembangkan dari yang sudah ada, kemudian dikembangkan menjadi sesuatu yang memiliki manfaat. Nah, dari media yang kita gunakan, Bapak dan Ibu, maka pembelajaran yang kita laksanakan, siswa kita akan mampu. Salah satunya adalah mengembangkannya, sehingga memiliki keterampilan yang lebih luas lagi. Nah, ini Bapak dan Ibu kita menjawab sebagian ya dari tantangan abad 21. Diperlukan keterampilan, ada 4C ya kalau dalam istilah aslinya ya dari bahasa Inggris, kalau kita Indonesiakan dengan 4K. Communication, collaboration, creative thinking, kreatif ya, dan critical thinking. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, dari sini etika di kita bisa meliputi beberapa ya, Bapak dan Ibu ini yang tulisannya hitam ini. Ada tentang tata kelola, bagaimana mengelola interaksi atau sesuatu yang berupa digital, bagaimana mengelolanya. Bapak dan Ibu ya, kita punya file, ada berapa macam file, bagaimana mengelolanya. Salah satunya juga ya. Berinteraksi dengan digital ya, Bapak dan Ibu, banyak kita mengenal istilah media sosial. Ada banyak aplikasi, misalnya ada Facebook, ada WhatsApp, Twitter, TikTok, YouTube, dan sebagainya, Instagram ya, dan lain-lain. Nah, Bapak dan Ibu bagaimana? Di sana diterapkan etika digital dalam berinteraksi secara digital. Bagaimana berpartisipasi secara digital? Ya, ada etikanya. Bagaimana menyampaikan tanggapan secara digital di media sosial, apa yang harus dituliskan, dan sebagainya. Nah, keterampilan ini menjadi perlu digarisbawahi ya, karena kalau salah menulis sesuai dengan uh, yang diinginkan yang bersangkutan tanpa melihat etikanya bisa menimbulkan kesalahpahaman. Baik, kemudian ada juga etika digital dalam bentuk kolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain ya. Dan Ibu banyak hal yang dilakukan dengan berkolaborasi, dan sekarang ini kita lihat sangat banyak dan mungkin lebih banyak yang berkolaborasi daripada sendiri-sendiri ya. Baik. Kemudian termasuk juga dalamnya adalah bertransaksi elektronik. Bapak dan Ibu ya, sekarang bahkan dokumen pun bisa dikirim melalui elektronik, tidak harus dilakukan pencetakan atau print. Nah, bagaimana etika yang ada dalamnya ini termasuk dalam ranah etika digital. Nah, Bapak dan Ibu, ketika kita mengajar menggunakan fasilitas digital, berarti kita juga perlu menengok etika dari etika digital. Baik, ruang lingkup etika secara umum, Bapak dan Ibu, kita perlu tengok dulu ya ketika kita membayangkan kita akan membuat media pembelajaran apa. Baik, Bapak dan Ibu, berarti kita pertama adalah kita sadar, kita memiliki kesadaran ya, melakukan sesuatu dengan sadar atau memiliki tujuan. Ketika kita mau membuat media pembelajaran ini, tujuannya untuk apa ya? Apakah agar siswa kita paham titik ya, atau paham kemudian bisa mengembangkan sesuai dengan imajinasi dan karakter positif, atau sampai di mana? Nah, Pak dan Ibu sadar tujuan untuk saat itu menggunakan media pembelajaran untuk apa? Baik, selanjutnya, Bapak dan Ibu, kita memiliki integritas ataupun atau ya bahasa kita ya kejujuran, di sini kita titikkan pada kejujuran. Ketika membuat media pembelajaran, maka Bapak dan Ibu pastikan bahwa oh ini medianya diperuntukkan untuk ini saja ya. Jadi bukan untuk punya maksud yang lain, apalagi di sini di dalamnya ada ketidakjujuran atau kebohongan yang disampaikan. Nah, hindari yang ini dan tidak perlu diteruskan kalau misalkan ada ketidakjujuran. Baik, menginformasikan sesuatu yang jujur, baik, dan benar, serta menghindarkan hal yang berpotensi manipulatif. Nah,
Bapak dan Ibu berarti begini ya, ketika kita menyampaikan dalam bentuk gambar, berarti gambarnya ya apa adanya, jujur, ya. Baik sifatnya baik, kalau kira-kira memberikan dampak tidak baik, maka lebih baik itu benar. Benar, jadi sudah apa adanya, tapi kalau bukan milik kita berarti belum benar ya. Jadi pastikan itu adalah milik kita atau diizinkan oleh pemiliknya. Nah, dan tidak menyampaikan data yang salah atau gambar yang salah dan sebagainya. Apa yang diperlukan di media tadi tidak manipulatif, tidak sesuai angan-angan kita, tidak berdasarkan yang objektif. Nah, selanjutnya, Bapak dan Ibu, ketika kita mau membuat media pembelajaran, maka pastikan kita memiliki etika kebajikan bahwa media yang kita buat ini bernilai sesuatu untuk mengajak kebajikan atau kebaikan, ya. Tidak mengajak kepada kerusakan, kemunduran atau jelek yang lainnya. Ya, pastikan adalah memberikan kebajikan atau kebaikan. Nah, menggunakan jejaring sosial, blog ya, vlogging, vlog atau apa namanya, Bapak Ibu menggunakan YouTube ya. Kemudian game atau permainan, mengunduh atau download, serta membagikan, mengirim ya, share ataupun kirim ya, berbagai konten hasil mereka sendiri yang bernilai kebajikan bagi orang lain. Jadi, ketika ini khususnya pada beberapa media digital, Bapak dan Ibu pastikan bahwa ketika melaksanakan itu semuanya memiliki nilai kebaikan ya, termasuk sekarang ini ya, kita gunakan fasilitas dari YouTube untuk berbagi kebaikan Bapak dan Ibu, berharap dengan kegiatan ini maka Bapak dan Ibu ketika mau membuat media pembelajaran perlu dipertimbangkan. Jadi jangan sampai nanti ada hal negatif yang muncul justru dari media yang kita sampaikan. Nah, gitu ya. Baik, Bapak dan Ibu ya, jadi kita pastikan dulu ini nilai kebajikan. Berharap semuanya adalah kebajikan. Baik. Bapak dan Ibu, kemudian etika tanggung jawab. Ketika kita mau membuat media pembelajaran, maka kita pastikan di sini tanggung jawab Bapak dan Ibu ada kemauan menanggung konsekuensi dan perilaku. Dan ini berkaitan dengan dampak atau akibat yang dilakukan suatu tindakan. Nah, untuk mengurangi risiko, makanya Bapak dan Ibu kita mari saling mengingatkan ya, oh ini boleh, oh ini tidak boleh, mari. Nah, sekarang ini saatnya salah satu cara kita untuk saling belajar, Bapak dan Ibu. Ya, baik. Nah, Bapak dan Ibu, media digital dalam pembelajaran yang akan kita gunakan, Bapak dan Ibu, perlu kita tengok ada berapa etika ya, baik itu yang ranahnya sering disebut dengan etika tradisional dan ada pula yang etika kontemporer. Maksudnya bagaimana? Etika tradisional yang selama ini sudah ada dan banyak diyakini oleh masyarakat luas, etika offline atau secara luring begitu ya Bapak dan Ibu ya, di luar jaringan ya, menyangkut tata cara lama, kebiasaan dan budaya yang merupakan kesepakatan bersama dari setiap kelompok masyarakat hingga menunjukkan apa yang pantas dan apa yang tidak pantas sebagai pedoman sikap dan perilaku anggota masyarakat. Baik, Bapak dan Ibu yang saya biru ini yang penekanannya ya. Jadi di masyarakat kita ada etika yang sudah berkembang lama dan ini diyakini dengan pantas tidak pantas ini termasuk dalam etika tradisional. Sebagai contoh misalnya, kalau kita makan biasanya menggunakan tangan kanan. Jadi Bapak dan Ibu ketika membuat media pembelajaran baik sendiri ataupun Bapak dan Ibu menggunakan dari contoh dari yang lain, maka pastikan yang digunakan ketika makan ya tangan kanan bukan dengan tangan kiri. Itu contoh dari pantas dan tidak pantas. Ya, baik. Nah, selanjutnya ada etika kontemporer. Ini meliputi etika yang berhubungan dengan elektronik digital ya dan online atau daring dalam jaringan tentang tata cara, kebiasaan, dan budaya yang berkembang karena teknologi yang memungkinkan pertemuan sosial budaya lebih luas
dan global. Nah, begini Bapak dan Ibu, kalau misalkan ketika kita mengajar di kelas dengan menggunakan carta dalam bentuk paper atau kertas, maka etikanya yang kita gunakan terbatas pada di kelas itu. Jadi kalau misalkan berlaku setempat ya etika di sana. Kalau misalkan kita mengajarnya secara daring, menggunakan aplikasi, banyak aplikasi ya Bapak dan Ibu ya, misalnya dengan Zoom Meeting atau Google Meet atau mungkin Cisco Webex dan sebagainya, Bapak dan Ibu. Nah, ruangan kita tidak terbatas oleh tembok, tapi jauh luas sekali, seluas dunia ini ada kita semuanya manusianya ya. Baik, nah dengan demikian berarti etikanya adalah etika yang kontemporer yang berlaku secara umum di sana, Bapak dan Ibu ya. Dan Bapak dan Ibu perlu diingat batasan ini berarti juga dikatakan tidak ada sampai orang-orang bisa mengakses pertemuan kita itu ya. Baik, Bapak dan Ibu, nah jadi untuk etika kontemporer ranahnya bukan ranah ya apa keluasannya menjadi lebih luas lagi. Kita perlu ingat di sana. Baik, Bapak dan Ibu, kalau begitu media pembelajaran yang kita buat ya, yang nantinya kita buat dalam pembelajaran perlu menyesuaikan dengan etika yang berlaku di sekitar kita, di mana kita mengajar ya, dan bagaimana cara penyampaian. Baik, Bapak dan Ibu, media pembelajaran yang kita akan buat dalam pembelajaran tertentu, jika dipandang dari siswa, baik ini media audio, suara ya, video yang bergerak, kemudian infografis, misalnya poster dan sebagainya, gambar ya, chat, atau gambar-gambar tangan misalnya, foto, ya, teks, dan lain sebagainya. Baik, nah ketika kita akan buat media pembelajaran inilah yang harus kita tengok dari sisi siswa. Apa yang diperlukan? Nah, sebentar Bapak dan Ibu begini. Ketika kita mau mengadakan pembelajaran yang belajar siswa, berarti kita akan memfasilitasi siswa agar mereka belajar. Kalau begitu, media yang kita buat untuk kesuksesan pembelajaran itu juga harus menengok dari sisi mereka, siswa kita. Apa yang mereka perlukan? Ya, yang sebelah kanan nih Bapak dan Ibu ya. Kalau kita di layar kiri ya, berarti ya. Baik. Tujuan pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu. Jadi ketika tujuan pembelajaran tertentu, maka media pembelajaran juga tertentu. Ya, sesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Baik, Bapak dan Ibu kan untuk pembelajaran Bapak dan Ibu setiap pembelajaran pasti ada tujuannya. Nah, sesuaikan. Baik. Kemudian Bapak dan Ibu sesuaikan dengan kebutuhan usia dan lingkungan tinggal atau lingkungan sekolah. Nah, ini Bapak dan Ibu diingat ya. Kita mengingat kalau misalkan mau membuat media pembelajaran, pastikan sesuai kebutuhan mereka. Bapak dan Ibu berarti perlu mengambil data awal dulu, mereka itu sukanya apa? Belajarnya, gaya belajar mereka. Apakah mereka termasuk yang tipikal gaya belajarnya auditori, suka dengan suara, atau visual, suka dengan apa yang diamati ya, gambar, bentuk, dan sebagainya, atau mereka suka dengan gaya belajarnya dengan kinestetis, suka dengan gerakan. Nah, kita sebagai guru yang memfasilitasi pembelajaran, maka perlu menyesuaikan kebutuhan mereka. Ya. Kalau misalkan kita siapkan dalam bentuk video, ya bagus videonya, tapi siswa kita suka dengan gerak, bagaimana Bapak dan Ibu? Jadi kurang efektif, ya. Nah, kalau begitu, kalau tidak efektif, bagaimana? Siswanya bosan. Nah, berarti kita seakan-akan tidak tahu kebutuhan mereka. Bagaimana baiknya? Kalau misalkan menggunakan video, berarti pastikan mereka diajak bergerak. Jadi videonya pastikan bentuk gerakan, bukan dengan suara saja atau dengan gambar warna saja bagi siswa kita yang kinestetis. Baik, dan seterusnya. Kemudian usia mereka, Bapak dan Ibu, kalau misalkan kita juga memberikan poster misalkan ya atau infografis
infografis lainnya. Yang dituangkan dalam infografis sesuaikan dengan usia mereka ya. Ketika kita mengajar di kelas rendah atau kelas tinggi SD akan berbeda ya dengan yang anak-anak di PAUD ya, pendidikan anak usia dini. Kemudian beda juga dengan yang usia SMP yang mulai merasa besar meskipun masih termasuk pra-remaja ya, rasihis ya. Baik, ataukah misalkan di usia anak SMA, SMK. Nah, Bapak dan Ibu, kita perlu sesuaikan karena mereka juga mengalami perkembangan baik fisik maupun psikis yang berbeda masing-masing usia. Baik. Bagaimana lingkungan tinggal dan sekolah Bapak dan Ibu? Sebagaimana kita juga paham ketika siswa kita lingkungan mereka berbeda, maka mereka akan memperhatikan hal-hal yang sesuai dengan kebiasaan sehari-harinya. Kalau siswa kita tinggal di daerah pesisir atau pantai, mereka akan peka terhadap dunia atau hal pesisir atau pantai. Nah, kita bisa menggunakan media pembelajaran yang mereka pahami tentang pesisir, tentang pantai. Beda halnya dengan siswa kita yang tinggal di kota jauh dari pantai, maka kita gunakan apa yang ada di sekitar sana. Nah, sebagai contoh Bapak dan Ibu, misalnya pembelajaran tentang pengawetan makanan. Ya, ketika pembelajaran di siswa kita di tepi pantai, mungkin bisa menggunakan contoh gambar pengasinan bagi ikan ya, buat ikan asin. Nah, berarti media pembelajaran tentang atau gambar atau foto atau video tentang ikan asin, proses pembuatan ikan asin. Bagaimana dengan hal yang di kota? Boleh menggunakan yang di startnya pengawetan makanan, misalnya apa? Dengan pengeringan ya dan sebagainya. Baik. Jadi kita sesuaikan ya Bapak dan Ibu ya agar mereka nyaman dan merasakan manfaat dengan media yang kita buat dalam pembelajaran. Baik. Selanjutnya, apa yang mereka perlukan? Secukupnya, sesuai yang diperlukan pada tema saat itu. Nah, Bapak dan Ibu, kadangkala kita itu gregetan ya. Kita memiliki ini, memiliki itu, ingin semuanya ditumpahkan. Nah, Bapak dan Ibu, mohon untuk ditahan ya, ditahan. Apa yang mereka perlukan saja pada saat itu yang kita gunakan untuk belajar. Karena mereka juga punya waktu lanjutan untuk belajar apa lagi selanjutnya ya. Jadi jangan ditumpahkan di semuanya pada satu hari. Ibarat kita makan Bapak dan Ibu ya. Kalaupun kita punya 3 piring jatahnya untuk satu hari, jangan diberikan di satu waktu yang sama. Pagi hari makan 3 piring tidak akan sanggup. Begitu Bapak dan Ibu ya. Kita apa namanya istilahnya kemiripan ya, mungkin ada kemiripan ya. Baik. Jadi dibutuhkan yang dibutuhkan saja agar tidak berlebihan sehingga justru kalau berlebihan bisa menimbulkan kebosanan bagi siswa kita. Ketika efektif, ketika yang mereka perlukan ini bisa berdampak jadi lebih baik karena menjadi lebih bermakna. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya ketika kita membuat media pembelajaran. Nah, siswa kita membutuhkan info akan tengok itu apa info yang akan disampaikan melalui media pembelajaran yang kita buat. Baik, info mengikuti kaidah etika dan norma yang berlaku meliputi norma agama, norma hukum, norma adat, juga norma sosial di masyarakat. Baik Bapak dan Ibu, yang di depan tadi sudah ya, jadi kita sesuaikan dengan kaidah etika dan norma yang berlaku di masyarakat setempat. Kita tidak bisa menggeneralisasi karena masing-masing punya kaidah, etika ataupun norma tersendiri. Ya. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, maka kita perlu tengok dulu kaidah setempat, etika yang berlaku di setempat dan norma yang berlaku di. Baik. Selanjutnya, apa info yang akan disampaikan kepada siswa? Info bersifat positif dan berdampak positif. Nah, Bapak dan Ibu ya, infonya positif. Ya, demikian juga dampaknya juga harus positif. Apakah mungkin ada info positif tapi dampaknya menjadi tidak bagus? Bisa jadi kalau penyampaiannya salah. Ya, baik misalnya ada suatu rahasia, infonya positif, tapi ketika disampaikan di waktu yang tidak tepat atau tidak harus disampaikan, maka menjadi berdampak
negatif. Nah, Bapak dan Ibu, atau tidak pada umurnya ya. Bapak dan Ibu, kita paham ya, ada beberapa yang berhubungan dengan dampak negatif ya. Misalnya begini, karena informasi remaja yang seharusnya disampaikan pada siswa SMA diberikan kepada siswa SD. Bukan ini kurikulumnya sama, judulnya misalnya reproduksi. Nah, Bapak dan Ibu, judulnya reproduksi tapi kedalaman materi dan tujuan pembelajarannya tidak akan sama untuk siswa SMA dan siswa dari SD kelas tinggi ya. Bagaimana? Mungkin kalau di SD baru pengenalan, oh ada jenis kelamin laki-laki, ada jenis kelamin wanita. Oh, yang berkumis itu jenis kelaminnya laki-laki umumnya. Nah, baru sebatas itu. Jadi tidak diberikan yang lebih dari itu. Kalau diberikan lebih dari itu belum saatnya, Bapak dan Ibu ya. Jadi kembali tadi ya, usianya belum sampai. Nah, kalau diberikan dampaknya sudah bisa menjadi tidak baik. Nah, Bapak dan Ibu, jadi perlu Bapak dan Ibu menengok dulu, membatasi dulu mana yang ini informasi positif dan berdampak positif. Hindari info provokatif. Ya, provokatif yang mengajak sesuatu menjadi tidak baik ya, atau menjadi melakukan sesuatu provokatif ya. Atau yang berdampak negatif di kemudian. Cukup jelas ya Pak dan Ibu ya. Baik, nah kalau begitu media pembelajaran yang kita buat disesuaikan dengan karakteristik saja. Sasaran media adalah apakah itu siswa yang usianya anak misalnya SD atau mungkin pra remaja untuk SMP, remaja SMA, SMK ya, atau mungkin malah orang dewasa Pak dan Ibu kalau misalkan di sekolahan kita juga melakukan suatu kegiatan untuk orang dewasa, untuk orang tua atau wali mungkin pas kegiatan parenting atau sosialisasi program tertentu, nah silahkan disesuaikan karakteristiknya. Lanjut. Karakteristik berikutnya adalah memberikan gambaran visual yang jelas dan tidak ambigu. Nah, ini untuk yang media yang visual, Bapak dan Ibu ya, atau mungkin kalaupun kinestetik untuk memberikan contoh visualnya, misalnya gerakan ya. Baik. Nah, maksudnya ambigu bagaimana? Jadi tidak menimbulkan salah tafsir. Ketika gambaran itu jelas, maka oh ini maksudnya ini loh, ini boleh, ini nggak boleh. Bukan berarti ini boleh nggak ya? Oh bisa boleh, bisa tidak. Nah, itu berarti ambigu. Jangan seperti itu, berarti medianya harus kita pastikan itu jelas. Yuk, keterpakainya untuk apa media pembelajaran yang kita buat? Bapak dan Ibu, apakah media pembelajaran yang kita buat itu dipakai hanya jangka pendek atau jangka panjang? Sebaiknya memang media pembelajaran yang kita gunakan itu jangka panjang. Nah, seperti media sekarang ini, Bapak dan Ibu ya, kita gunakan YouTube ya jangka panjang. Mengapa? Secara umum etikanya juga tetap ketika membuat media pembelajaran perlu ditengok etika ya, panjang jangka panjang. Lanjut, video untuk menjelaskan suatu proses. Nah, Bapak dan Ibu, ini Bapak dan Ibu kembali tadi ya, jangan berlebihan ya. Kalau suatu pembelajaran cukup disampaikan dengan gambar, misalnya alur atau skema, atau mungkin dengan gambar produk, ya, tidak perlu diminta penugasan atau disampaikan dengan berupa video, ya, karena terlalu berat, baik secara proses pembuatannya yang lebih lama, lebih rumit, mungkin juga biayanya berbeda dan konsentrasi yang lebih berat, ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi misalnya cukup dengan gambar, jangan dibuat video. Jadi kalau misalkan menggunakan video, dipastikan itu untuk menjelaskan suatu proses. Sebagai contoh begini, saya ambil contoh misalkan fermentasi, pembelajaran tentang fermentasi atau peragian. Contohnya membuat tempe atau tape ya, tape singkong atau tape ketan ya misalnya. Nah, ketika ingin pembelajaran itu sampai kepada proses pembuatan tempe atau tape, maka silahkan bisa menggunakan video. Oh, ini dari bahan mentah, prosesnya begini, kemudian dilakukan perlakuan seperti ini, kemudian nanti diberikan ragi. Nah, setelah diberikan ragi, bagaimana tindakan selanjutnya? Ditutup misalkan ya, sampai ditunggu sekian, nah, kan menjadi tempe dan atau tape. Nah, kalau pembelajaran tujuannya hanya misalnya apa yang berubah
pada proses pembuatan tempe. Jawabannya jadi apa? Kedelai, hanya begitu ya. Dari kedelai menjadi tempe. Tidak perlu dengan video, tapi cukup dengan gambar. Itu Bapak dan Ibu ya. Jadi ini kembali juga ke tujuannya video untuk menjelaskan proses. Ya, kalau bukan proses cukup bisa dengan gambar. Baik, tidak memaksakan media yang kompleks untuk tujuan yang dapat dilakukan secara sederhana. Media yang kompleks ya untuk urusannya atau tujuan yang kompleks pula ya bagi tujuan yang sederhana seperti tadi contohnya buatan tempe, apakah yang tujuannya apa? Kalau sekedar tahu apa berubah menjadi apa, maka cukup dengan gambar. Baik, contoh kalau misalkan tujuannya adalah siswanya mampu menyebutkan warna bendera negara tertentu, ya tidak perlu diberikan media pembelajaran menggunakan video karena tujuannya hanya menyebutkan warna dengan gambar, baik gambar print cetak ya ataupun menggunakan digital, menggunakan misalnya aplikasi PowerPoint dan sebagainya, atau dengan Word silahkan ya bisa. Nah, kalau misalkan dengan video misalnya apa? Kalau berhubungan dengan negara, misalnya proses proklamasi atau mungkin sejarah dari negara tersebut, itu ada prosesnya kan, ada kejadian-kejadian, nah silahkan menggunakan video. Itu Bapak dan Ibu ya. Jadi pastikan media pembelajaran yang kita gunakan ini efektif, bermanfaat, dan tidak mubazir. Dan yang jelas menimbulkan pembelajaran atau menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Itu Bapak dan Ibu ya. Baik, nah dari sisi konten atau isi, ya ini karena kita pembelajaran kepada untuk siswa, maka kita tengok dari sisi siswa. Apa itu media audio, video, infografis, gambar, foto, teks, dan lain sebagainya. Ya, secara umum, baik kontennya atau isinya. Bapak dan Ibu, ada dua hal, ada yang konten yang sesuai kebutuhan dan konten yang menarik. Kita tengok yang sesuai kebutuhan dulu ya. Pastikan media pembelajaran yang kita buat ini isinya atau kontennya sesuai dengan kebutuhan. Ya, oke, baris yang pertama ya ini sesuai keberminatan murid atau siswa untuk memudahkan belajar. Jadi kalau tadi kembali ada siswanya di kelas tersebut yang mayoritas bagian besar itu gaya belajarnya auditori, suka dengan suara. Bapak dan Ibu berikan gambar tidak nyambung, jadi mereka tidak tertarik ya. Jadi nanti tidak menarik ke sebelah kanannya. Kenapa? Isinya dengan berbeda. Nah, kebutuhannya apa? Minatnya dengan gambar ya gambar. Kalau minatnya dengan suara, gunakan dengan suara. Nyanyian misalnya dan sebagainya. Untuk memudahkan mereka belajar sesuai dengan gaya belajar. Lebih menarik, jelas ya Bapak dan Ibu ya, bagi yang gaya belajarnya auditori, mungkin akan lebih tertarik dengan suara, dengan lagu-lagu, instrumentalian, dengan puisi yang dibacakan, dan sebagainya. Memperjelas sajian. Jadi, media pembelajaran yang kita buat itu bisa memperjelas sajian. Bukan tidak terlalu berguna, karena sebetulnya dengan dibacakan sekilas tanpa media pun bisa. Sebagai contoh, Bapak dan Ibu ya, hari ini tanggal berapa? Ya, tanggal 1. Hanya begitu jawabannya. Nah, perlukah pakai tulisan angka 1? Kecuali kalau ini sedang belajar angka 1 ya. Tapi kalau belajar yang lain, ini menjadi bukan tujuan pelajaran, maka tidak perlu dibuatkan media angka 1. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi pastikan media yang dibuat itu memperjelas sajian. Baik, membuat gambaran, baik itu secara pendengaran ataupun visual, menjadi lebih jelas paham sajian saat menggambarkan ide pokok yang mudah diingat dan dipahami. Jadi, ide pokoknya bukan bertele-tele, Bapak dan Ibu ya. Nih, sekarang Bu, ini kan PowerPoint banyak kalimat. Ini ide pokok semua, Bapak dan Ibu ya. Jadi, pastikan yang pokok. Mengapa? Kalau mau panjang dengan diskusi, dengan penjelasan, dengan presentasi, dan sebagainya. Ya.
jangan berlebihan. Kembali diingat Bapak dan Ibu ya, isinya jangan berlebihan. Sesuaikan dengan usianya, dengan kurikulumnya saat itu, kemudian perkembangan psikisnya dan sebagainya. Jangan berlebihan. Konten atau isi yang menarik, yang bagaimana? Media bisa menggunakan animasi. Kalau misalkan dengan animasi ya Bapak dan Ibu ya, misalnya aplikasi PowerPoint, tidak hanya lurus, sekarang lurus ya, ya karena saya menyampaikan secara daring ya. Nah, Bapak dan Ibu menarik ini juga berhubungan dengan waktu ya. Kalau misalkan digunakan animasi yang keluar masuk apa namanya tulisannya atau gambarnya lama, sementara waktunya harus sudah ditunggu, jangan terlalu banyak juga tidak bagus ya. Hiperlink kebanyakan juga tidak bagus. Baik. Selanjutnya, menggunakan storytelling atau mendongeng, bukan ceramah saja. Bapak dan Ibu boleh ya dalam media, Bapak dan Ibu sampaikan konten yang menarik itu misalnya dengan mendongeng, meskipun hanya sedikit cerita. Ya, Bapak dan Ibu, misalkan saya cerita tentang bagaimana pembuatan tempe dari kedelai yang dicuci, kemudian direbus, kemudian dibersihkan dari kulitnya, kemudian diberikan setelah direbus, dihangatkan dulu, hangat angin, kemudian berikan ragi, nah kemudian tunggu sejenak, diratakan, kemudian dibungkus rapat. Hasilnya bagaimana? Kita tunggu 3 hari, nah, baru nanti akan jadi tempe. Mungkin itu menjadi lebih menarik, dongeng, storytelling ya, daripada kita cerita dengan tulisan saja. Ya. Kedelai, tanda anak panah ini, nah jadi lebih menarik. Silahkan Pak Ibu bisa gunakan itu. Mengajak murid atau siswa untuk berinteraksi. Nah, berarti media pembelajaran yang menarik yang bisa berinteraksi. Bisa Bapak Ibu, ayo siapa? Nah, seterusnya. Baik, Bapak Ibu paham ya untuk interaksi bisa lisan, bisa tertulis ya. Menggunakan media visual dan audio yang menarik bisa diberi sound effect bila diperlukan. Nah, kembali sound effect itu bunyi-bunyi yang apa ya, memperkuat. Ya. Tidak terlalu penting jika dihilangkan, tapi ketika ada itu bisa menguatkan. Nah, namun Bapak dan Ibu perlu diingat jangan terlalu banyak. Sound effect yang kebanyakan juga malah bikin bosan belajar. Contoh, maunya ada sound effect, misalkan efeknya sekitar ketika tulisan keluar ada bunyi tung, keluar lagi tung, sepanjang presentasi menggunakan PowerPoint tung, tung, tung. Jadi siswa bisa konsentrasinya dengan tung, menghitung tungnya, bukan dengan pembelajarannya. Jadi justru menimbulkan dampak yang tidak pas dengan yang diinginkan. Tujuan belajarnya belum tercapai. Baik, menghibur namun tetap berbobot. Maksudnya hiburan boleh Bapak dan Ibu, tapi tetap kepada lininya adalah kepada tujuan pembelajaran. Baik, bisa menggunakan apa ya, infografis, emoticon atau mungkin dengan gambar-gambar tertentu untuk membuat hiburan. Ya. Baik, materi atau konten dari atau isi materi pelajarannya singkat dan padat. Jadi media itu hanya singkat dan padat. Kalau misalkan mau diperdalam maka digabungkan dengan pendekatan atau metode pembelajaran, misalnya diskusi atau model pembelajaran yang lain. Jadi penjelasannya ada di sana. Medianya singkat dan Bapak dan Ibu. Nah, kita sampai apa saja yang terkait dengan etika dalam membuat media pembelajaran. Nah, ketika kita membuat media pembelajaran, kita melalui 3, secara umum ya, ini Bapak dan Ibu ya, 3 hal yang kita lalui. Ada perencanaan, proses, dan publikasi. Nah, perencanaan media pembelajaran, siapa yang terlibat? Atau apa yang terlibat, kita harus menengok waktunya, kapan akan digunakan, dan seterusnya. Kapan kita bisa melakukannya, ya. Sarana prasarana yang diperlukan. Oh, saya punyanya di sekolah saya ada proyektor, LCD proyektor, silahkan bisa menggunakan PowerPoint. Di sekolah saya ada OHP. Nah, kalau Bapak menggunakan PowerPoint atau PPT, tidak bisa dong menggunakan HP, ya, OHP proyektor yang biasanya menggunakan plastik transparan gitu ya. Sesuaikan dengan sarana prasarana yang ada.
Sesuaikan juga dengan sumber daya manusia kita sendiri, Bapak dan Ibu. Kita bisa apa? Orang-orang di sekitar kita bisakah membantu apa? Baik, daya dukung yang lainnya. Kepala sekolah, yayasan kalau yang swasta, ya, atasan, atau mungkin kemitraan sekolah, apa yang bisa mendukung? Baik, proses. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Bapak dan Ibu, mengingat misalnya model pembelajarannya, misalkan diskusi, kan medianya ini. Kalau Bapak dan Ibu mau menggunakan media video, durasinya sekitar 20 menit, kalau untuk diskusi mungkin lebih banyak menonton videonya, sehingga diskusinya menjadi lebih sedikit. Nah, itu harus dipertimbangkan Bapak dan Ibu ya. Dengan apa media yang akan kita buat. Tujuan pembelajarannya apa? Saat proses pembelajaran kan tujuannya jelas ya. Apa yang dituju, sasarannya siapa saja, kemudian pihak yang terkait dalam proses pembelajaran, ada kemitraan juga di sana melibatkan lingkungan sekitarnya, editing media pembelajaran, bagaimana mengeditnya atau melakukan apa ya penyelesaian ya. Kemudian bagaimana sesuaikan dengan etika dan norma. Baik, kemudian publikasi kita gunakan atau mungkin dipublikasi setelah belajar seperti ini YouTube ya, atau sebelum pembelajaran bisa digunakan YouTube kita sendiri misalnya. Nah, pastikan tidak ada plagiasi atau pencurian ide orang lain. Kalau misalkan menggunakan ide orang lain, etikanya itu mencantumkan sumbernya dan pastikan izin dari yang pemilik ide ya atau gambar atau apapun itu. Baik, waktunya ditentukan kapan publikasinya, kemudian sasaran medianya juga ditentukan. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, ini dia etika membuat media pembelajaran. Etika dalam berkomunikasi. Bagaimana itu media pembelajaran secara umum ya, dari baik yang auditori, baik yang visual ataupun kinestetis, baik medianya misalnya tadi ada audio, infografis, film, misalnya video ya, apalagi Bapak dan Ibu, gambar, foto ya, dan sebagainya. Teks, kata yang sopan dan nyaman, jelas ya, tidak menggunakan kata negatif atau yang bisa menyakiti. Ada identitas pembuat, pastikan Bapak dan Ibu ketika membuat ada identitasnya. Saya menyebutkan nama saya di bagian depan ya, identitas ini pemiliknya saya, begitu ya. Baik, ada tujuan pembuatan, apakah untuk tulisan, untuk lisan, atau untuk visual lainnya. Baik, hindari pornografi dan porno aksi, jelas Bapak dan Ibu ya. Tapi kadang-kala ini yang sepertinya apa ya, ada yang samar-samar, Bapak dan Ibu pastikan itu tidak ada ya. Dari kata atau gambar, audio, visual, perilaku, dan lain sebagainya secara langsung dan tersirat. Baik yang langsung terlihat atau terindra oleh indera kita, ataupun yang tersirat. Pastikan itu tidak ada. Ya, maksudnya apa Bapak dan Ibu ya? Kalau misalkan apa ya, pornografi, gambar yang ya misalnya bajunya tidak sopan, nah itu kelihatan ya. Tapi bisa jadi yang sepertinya sopan tapi ternyata tidak sopan. Misalnya bajunya tertutup tapi ketat sekali. Nah, itu juga tersiratnya itu menjadi tidak sopan lagi. Karena apa? Karena aurat ya. Baik. Hindari menyinggung sara, suku, agama, ras, adat. Dihindari. Bapak dan Ibu mungkin ada yang gini. Lah kalau saya mau pembahasannya kurikulumnya memang tentang sara, bagaimana dong? Tidak boleh menggunakan media pembelajaran yang sara. Nah, maksudnya begini Bapak dan Ibu ya, tidak boleh menyinggung. Kalau memang kurikulumnya membahas tentang sara, baik suku ataupun agama ataupun ras ataupun adat, silakan belajarnya, tapi bukan berarti menyinggung. Nah, yang dihindari adalah menyinggung. Misalnya ada suatu adat tertentu, sementara mungkin di adat yang lain tidak sama, ya, tidak sama dan agak sedikit jauh berbeda misalnya. Tidak perlu menyebutkan kalau di sini begini, kalau di sana begitu. Nah, ini menimbulkan potensi ketersinggungan di sisi yang lain. Jadi tidak perlu disebutkan ya, di sini begini, di sana begitu. Ya, mengapa? Yang pasti ada yang tersinggung. Nah, kita hindari seperti itu, Bapak dan Ibu ya. Baik, biar tidak ada kesalahpahaman. Lanjut, hindari aksi kekerasan. Bapak dan Ibu, kekerasan ini baik yang jelas kekerasan atau yang baru berpotensi bisa muncul timbulnya kekerasan. Ya. Dan hindari perundungan baik fisik,
verbal ataupun sosial. Pak dan Ibu, ini cukup jelas ya. Kalau untuk kekerasan sudah mudah kita pahami ya, kita pahami. Kalau untuk yang berpotensi munculnya kekerasan, kadang-kala kalau kita tidak mengedit media, begitu sudah digunakan ini berpotensi kekerasan. Baik, nanti kita berikan contoh di belakang Bapak dan Ibu ya, dengan gambar ya. Baik, periksa kebenaran info. Jadi, media pembelajaran yang sebelum kita gunakan, pastikan kebenaran infonya. Bapak dan Ibu, jangan menggunakan asumsi untuk dianggap sebagai data. Ya, kalau data ya data adanya, kalau asumsi sampaikan asumsi, tapi bukan di medianya, tapi dalam penyampaian Bapak dan Ibu. Kalau misalkan digunakan untuk diskusi bagaimana asumsi tersebut, tapi kalau tidak diperlukan ya jangan, kembali kepada siswa kita bagaimana perkembangan psikis dan fisik mereka. Baik, pastikan referensi dan sumber info. Jadi untuk kebenaran info, misalnya gambar, ini sumbernya ini. Informasi seperti ini sumbernya dari sini. Nah, pastikan itu, Bapak dan Ibu. Jangan sampai kita menyampaikan suatu hal yang salah. Atau sebetulnya itu tidak ada, tapi kita mengada-ada, tidak boleh. Ya, baik. Tidak mengumbar urusan pribadi. Nah, Bapak dan Ibu, kalau misalkan ada yang punya cerita banyak tentang urusan pribadi, baik itu cerita suka ataupun cerita duka, jika itu memang tidak diperlukan dalam pembelajaran, tidak perlu diceritakan. Tahan, ya, tahan. Oh, jangan sampai di media pembelajaran, iya kemarin Ibu atau Bapak lihat ada orang merokok begini, begini, begini. Nah, akibatnya begini-begini. Nah, itu terlalu emosional. Ya silahkan dijelaskan kalau misalkan memang itu diperlukan ya, tapi bukan di medianya. Hindari menyebar urusan pribadi. Atau mungkin, mohon maaf ya, ada yang menceritakan misalkan, oh, di rumah ibu punya ini. Kalau punya ibu begini, punya bapak begini ya. Barang misalnya ya, barang ini. Nah, dan seterusnya. Kenapa? Pada ibu, media seperti ini nanti bisa menimbulkan kesalahpahaman seakan-akan adalah seakan-akan ya, atau mungkin pamer betulan Bapak dan Ibu ya. Kita hindari mengumbar urusan pribadi. Baik, menghargai hasil karya orang lain. Bagaimana Bapak dan Ibu, ada karya yang memiliki hak cipta, silahkan diperhatikan itu. Kalau misalkan menggunakan, pastikan izinnya ya. Dan hindari juga copyright. Jadi misalnya YouTube menggunakan lagu-lagu yang itu karya orang lain ada hak ciptanya. Silakan izin kalau tidak punya, nanti bisa kena copyright Bapak dan Ibu ya, pelanggaran hak cipta ya. Pastikan yang berizin atau yang diizinkan untuk digunakan tanpa harus minta izin ya, silakan. Cantumkan sumber info yang benar kembali. Kalau misalkan menggunakan tadi ya, izin, pastikan ada info ini punya siapa. Kemudian dipastikan orangnya mengizinkan. Izin khusus ataupun izin secara umum. Oh, silahkan digunakan untuk kepentingan pendidikan. Ada soalnya media yang diizinkan, silahkan selama untuk kepentingan pembelajaran, untuk pendidikan, silahkan tanpa minta izin saya, boleh. Berarti itu sudah diizinkan secara umum, Bapak dan Ibu ya. Tidak plagiasi karya, jelas ya. Plagiasi, bahasa mudahnya tidak mengambil karya orang lain tanpa izin. Yuk, Bapak dan Ibu, pastikan media pembelajaran yang kita buat tidak melanggar hukum. Bapak dan Ibu, hindari yang dilarang oleh negara. Bapak dan Ibu tahu ya, apa contoh-contoh yang dilarang oleh negara. Kemudian juga kita, Republik Indonesia, memiliki Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Ingat, jadi kita lihat di sana semoga tidak kena dampaknya kalau misalkan salah Bapak dan Ibu ya. Nah, ini dia Bapak dan Ibu. Saya berikan sedikit contoh apa visual atau audio yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan dari sisi etika dalam membuat media pembelajaran. Bapak dan Ibu, untuk yang kotak biru ini yang dibolehkan, yang kotak merah berarti yang tidak dibolehkan. Ini, Bapak dan Ibu, ketika kita mau membuat media pembelajaran, ini kita mencantumkan gambar atau foto, pastikan kita menuliskan sumbernya, di mana gambar atau foto itu kita dapatkan. Ya, yang saya berikan contoh gambar buku ya, apapun itu gambarnya, cantumkan sumbernya. Ya, karena kadang-kala ketika kita mengambil di
dunia maya, gambar itu juga ada yang memiliki hak cipta ya Bapak dan Ibu ya. Baik. Kemudian, jika pembelajaran kita sebetulnya ingin menyampaikan pesan bahwa dilarang merokok. Mengapa? Karena dalam rokok itu ada zat adiktif yang merugikan tubuh misalnya. Kita dalam membuat media pembelajaran tidak boleh mencantumkan foto dari rokoknya yang sedang menyala atau bahkan video dari orang yang sedang merokok. Tidak boleh. Mengapa? Karena memberikan nanti dampak yang negatif. Nah, jika mau menyampaikan pesan dilarang merokok, maka gambar yang dijadikan adalah infografis, ya, gambar baik itu digital maupun tangan, ya, kemudian diberikan tanda dilarang. Jadi dilarang merokok seperti yang contohnya, ya. Baik. Nah, kemudian jika Bapak dan Ibu membuat video mau diunggah di YouTube agar lebih menarik diberikan instrumen, maka jika tidak terkena agar tidak terkena copyright atau pelanggaran hak cipta, silakan ada dari data YouTube Studio itu disiapkan instrumen, Bapak dan Ibu bisa mengambil di sana. Ya, kalau misalkan Bapak dan Ibu mengambil langsung yang ada di dunia maya tanpa seizin penciptanya, maka Bapak dan Ibu berpotensi terkena copyright atau pelanggaran hak cipta. Nah, baik. Bapak dan Ibu, media pembelajaran kita juga dipastikan bukan berita bohong, bukan berita yang mengada-ada, tapi pastikan beritanya benar. Baik, itu yang dibolehkan ya secara etika. Nah, yang tidak dibolehkan etikanya, ya, secara etika, Bapak dan Ibu jika tadi menyampaikan pesan dilarang merokok, jangan mencantumkan orang sedang merokok langsung atau foto rokok yang sedang menyala, tidak boleh. Bapak dan Ibu ya, etikanya tidak mengizinkan. Nah, kemudian juga misalnya ada pembelajaran dilarang melakukan perbuatan yang porno aksi misalnya. Nah, bagaimana menyampaikan pesannya bukan dengan contoh fotonya apalagi video, tapi Bapak dan Ibu bisa dengan cerita atau verbal saja ya. Baik. Ini ya saya berikan biasa tutup ya biar tidak terkena juga porno aksi ya Bapak dan Ibu ya. Baik, kemudian ketika misalnya pembelajaran tentang konflik, kemudian Bapak dan Ibu mau menyebutkan konflik yang ada potensi konflik atau mungkin sumber konflik dan sebagainya tentang konflik. Bapak dan Ibu ini misalkan ada contohnya misalkan potensi tawuran. Bapak dan Ibu tidak perlu mencantumkan gambar utuh dari tawurannya atau mungkin senjatanya ya, karena itu berpotensi negatif terhadap perkembangan psikis atau berdampak negatif bagi siswa kita dan orang siapapun yang menontonnya. Baik, karena ini untuk tujuan pendidikan Bapak dan Ibu ya. Baik, kemudian juga termasuk seakan-akan tidak kelihatan ya, tidak kelihatan langsung ini negatifnya apa ketika ada kekerasan dalam rumah tangga. Ini contohnya ya, di sini ada seorang ibu terhadap anaknya, tapi saya tutup Bapak dan Ibu biar tidak terkena copyright juga ya. Tidak diizinkan secara etika Bapak dan Ibu membuat media pembelajaran mencantumkan. Nah, bagaimana etikanya jika ingin menyampaikan pesan mungkin dengan cara yang lain atau mungkin dengan bukan mencantumkan secara terang-terangan. Ini loh yang justru bisa berdampak negatif karena berpotensi untuk kesalahpahaman. Baik, itu Bapak dan Ibu ya, ini contoh yang boleh dan yang tidak boleh. Cara etika dalam membuat media pembelajaran. Bapak dan Ibu, semoga dengan kegiatan kita kali ini Bapak dan Ibu bisa lebih memahami bagaimana menyiapkan media pembelajaran yang baik. Untuk diingat, Bapak dan Ibu, pembuatan media pembelajaran yang memperhatikan etika, maka pesan yang diharapkan akan sampai kepada siswa tanpa adanya kesalahpahaman. Semoga ada manfaatnya, Bapak dan Ibu. Saya sampaikan ucapan terima kasih jika apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat dan semoga bisa bernilai amal jariah. Mohon maaf atas segala kehilafan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.